teman dapur redaksi. Di episode kali ini masih bersama dengan Gata. Dan hari ini kita kedatangan wanita inspiratif, wanita cantik, salah satu dokter estetik Tarakan sudah ada di sebelah Gata. Boleh dikenalin dulu dong, si sebelah Gata ada siapa sih? Halo, nama saya Dini. Halo. Saya pemilik klinik Hazel Skin, sekaligus juga dokter yang praktek di situ. Oke, ini Gata manggilnya dokter Dini, Mbak Dini, Ibu Dini, atau Kakak Dini, atau Terserah gimana? kakak Agatha aja. Kalau terserah Enaknya kakak yang mana ini? Oh, kita mencari nyamannya berarti. Kalau Iya. nyari nyamannya 2 jam berarti. Gak sama apa-apa, ngobrol yuk. di sini. Oke, Mbak Dini sebagai owner dari Hazel Skin. Hazel Skin itu apa sih, Mbak Dini? Sebenarnya kita klinik kecantikan ya, yang kita fokus ke skin quality sih, gitu. Terus kita ada di Jalan Pasir Putih Tarakan, di Jalan Bayangkara, tepatnya di RT 48. Jalan Bayangkara RT 48. Bayangkara itu di mana mungkin buat teman dapur redaksi yang mau nyoba ke Hazel Skin tapi belum tahu nih Tarakan gimana tuh. Kalau teman-teman misalnya dari Jalan Mula Warman itu belok kiri itu kan lewati Kedai Rumpi, itu turun dikit tuh ada ruko-ruko di situ. Turun dikit ruko di sebelah kanan berarti. Ya, di sebelah kanan. Oh, oke, ada pelangnya gede namanya Hazel Skin. Iya, Jadi bisa langsung banget mampir. bisa banget langsung ke sana. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan banyak yang diobrolin Mbak Dini. Siap. Nah, Mbak Dini kan sudah dikenal sebagai dokter estetik di Tarakan. Nah, sudah berapa lama sih menjalankan profesi sebagai dokter estetik dan udah berapa lama juga Hazel Skin berjalan untuk usahanya? Kalau Hazel Skin sih berdirinya di bulan April 2024 itu. Kalau saya sendiri sih sudah lulus dokter di 2012. 2012. Cuma saya emang minat sih ke estetik, jadi sering ikut kayak seminar-seminar yang tentang estetik lah gitu. Cuma baru kesampaian buka klinik sendiri di April 2024. April 2024. Berarti lumayan jauh ya jarak antara 2012 sampai 2024 itu. Apakah digunakan untuk riset atau untuk mendapatkan gelar? Untuk gelar Mbak Dini ini Dokter Dini Diploma AA AM. Oh ya, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya diploma EEM itu apa gitu. Sebenarnya tuh dia diploma yang diadakan oleh lembaga internasional gitu. Jadi dia lembaga internasional tuh dia khusus untuk masalah ngasih estetika medis materinya gitu. Dan dia memang trainernya tuh dari sebenarnya dokter spesialis kulit dari di luar Indonesia sih, banyak kan Asia sih gitu, tergantung tempatnya di mana gitu. Jadi dia keliling sih, jadi di Singapura, Kuala Lumpur, Filipina, juga mungkin kayak di Amerika juga banyak. Cuma kita banyak regional Asia lah ya gitu. Oh wow, berapa lama Mbak belajarnya? Kemarin tuh ada 8 hari sih full day kita dari pagi sampai malam. Wow, berarti 8 hari yang sudah mencakup semua info dan semua materi untuk menjadi. Sebenarnya sih itu yang intinya ini, cuma kan memang kedokteran ini kan luas ya, kita nggak boleh, kita tuh harus long life education gitu. Wow, jadi keep learning banget. Iya, harus tetap belajar belajar terus sih gitu. Kalau aku sih setiap ada produk baru atau aku mau pakai produk tuh pasti aku training dulu gitu, cari infonya gitu. Jadi paling nggak kita punya sertifikatnya, jadi ya terjamin lah gitu. Jadi dengan prosedur yang benar terjamin gitu. Dengan keamanannya untuk produk-produk. Dan di April 2024 berarti sudah setahun nih ya. Setahun lebih lah, masih termasuk pemula lah ya. Pemula tapi nggak pemula banget, pemain lama yang baru terjun lagi berarti biasa bahasanya berarti ya. Nah, dari waktu itu, dari dalam 1 tahun itu ada nggak pengalaman-pengalaman unik atau yang menarik dan nggak pernah bisa Mbak Dini lupain selama Hazel Skin ini tumbuh dan pengalamannya sih macam-macam ya, karena kan orang tuh datang dengan berbagai macam keluhannya dan ekspektasinya gitu. Oke, nah ini menarik banget nih, keluhan dan ekspektasi orang-orang yang banyak dan beraneka ragam berarti ya. Itulah kebanyakan sih orang maunya instan ya gitu. Iya nih dok. Oh ada lagi sih yang lucu tuh. Saya mau saya mau perawatan. Iya terus saya mau nikah kapan besok? Hah? Aku jadi bingung. Waduh gimana ya? dia gak mungkin kayak dari semalam ya. Jadi kita kan juga hati-hati ya, karena kan kalau mau nikah itu kan make up ya gitu kan. Takutnya nanti kalau di treatment yang terlalu nanti
make upnya nggak nempel lagi, maunya cantik malah jadi nggak bagus hancur gitu gitu kan, ya. di kamera nanti jelek gitu. Makanya itulah saya yang, wah nikahnya kapan Kak? Besok. Hah, oke. Tapi ada ya yang kayak gitu Ada. ya? Nikahnya besok, perawatannya hari ini. Ada juga yang seminggu lagi gitu, masih mending sini, mana bener-bener besok banget nih Kak. Iya bener besok, oke. Ya saya paling kasih yang ya ringan lah gitu, ya mau gimana juga kan. Tapi itu datang dengan ekspektasi setinggi itu berarti Sudah, ya? kalau aku sih sebelum pasien datang pasti kan konsultasi dulu, kita kan ada free konsultasi tuh. Jadi kalau pasiennya mau treatment tuh pasti aku jelasin dulu sih gitu, apa prosedurnya gimana, terus downtime-nya perlu apa enggak gitu kan. Apalagi kalau mau besoknya nikah kan nggak mungkin yang ada downtime-nya gitu. Bener. Terus. Jadi itu ya kasih yang sekiranya tidak minimal downtime dan ya agak memberikan hasil lah gitu. Paling ntar ya kalau mau besok ya nggak bisa sih. Mungkin agak diturunkan lah ekspektasinya ya. Tapi dari ekspektasi yang beraneka ragam itu, ada nggak yang masih stuck sama misalkan percaya sama mitos katanya kalau cuci muka pakai air tajin bisa langsung glowing, nggak perlu harus ke klinik kecantikan. Ada nggak yang datang dengan stigma seperti itu mungkin? Masih banyak sih, apalagi kan masyarakat mungkin banyak informasi ya, zaman sekarang kan gampang tuh dapat info, cuma kan bener nggaknya nggak tahu gitu ya. Kita sebagai dokter sih paling tugas kita ya edukasi gitu, banyak edukasi. Memang harus jadi dokter cerewet. Harus banyak omong, nggak boleh bosen ngomong. Cerewet untuk kebaikan tentunya ya, kebaikan teman-teman dapur redaksi juga nih. Jadi kalau datang ke Hazel Skin banyak problem misalkan wajahnya, jangan ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita sih pasti kita jelasin sih, tergantung masalahnya sih. Kalau memang kulitnya awalnya udah udah bagus, tinggal aku mau cerain aja dok gitu. Bisa, saya berani, bisa. Oh ya bisa kok, ini cepat. Cuma kalau memang masalahnya agak banyak ya kita step dulu sih, step by step nyelesain masalahnya. Oh, biasanya kalau yang step by step itu masalah kulitnya yang kayak gimana, Mbak? Kalau selama di klinik sih paling banyak ini sih, paling umum jerawat sih, jerawat sama flek sih mayoritas gitu. Ya, cuma tergantung parahnya enggaknya sih gitu. Kalau jerawatnya cuma 1-2 untuk pakai obat total itu mungkin oke, ya cepet aja. Cuma kalau yang jerawatnya banyak, nanah-nanah ya sabar dulu lah. Tapi ada nggak yang datang udah misalkan jerawat nih kasusnya, jerawat terus jerawatnya banyak di mana-mana. Terus datang cuman mau obat yang total doang. Nah, terus itu. Seminggu lagi mau nikah misalkan, dia ada nggak kayak gitu? Oh, pernah juga sih ada gitu, cuma ya aku jelasin gitu, nggak bisa gitu. Jadi memang harus perjalanan jerawat itu kan perjalanan yang panjang gitu loh. Apalagi kalau yang jerawat yang nanah-nanah gitu tuh memang perjalanan yang panjang, jadi butuh waktu, nggak bisa gitu. Jelasinnya mungkin kering-kering sedikit lah, cuma kalau yang nggak terlalu parah, cuma kalau yang parah memang butuh pengobatan yang agak lama. Oh, pengobatan yang agak lama. Nah, berarti dalam lama itu berarti misalkan mereka setelah treatment, setelah perawatan, ada nggak cara menjaga kulit? Cara menjaga kulit yang misalkan setelah perawatan dengan jenis kulit yang beda-beda. Karena jenis kulit kan, sepengetahuan Gata, jenis kulit itu ada 3 ya. Ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang kombinasi. Kalau bahasa anak sekarang, correct me if I wrong, atau cemimiu. Perawatannya atau menjaga kulitnya punya cara atau treatmentnya masing-masing nggak, Mbak? Ada nggak tips and trick yang biasanya yang harus digunakan mungkin untuk teman-teman dapur redaksi yang punya masalah dengan jenis kulit yang beda-beda itu tadi? Sebenarnya kan masalah jenis kulit itu kan banyak ya, apa yang Kak Agatha tadi bilang itu. Cuma sebenarnya umum sih gitu, karena kita sunscreen, semua jenis kulit butuh sunscreen gitu. Mau kamu berminyak, mau kulitmu kering, sensitif, semua butuh sunscreen. Cuma kan disesuaikan dengan, pilihlah sunscreen yang cocok untuk jenis kulit kamu gitu. Oh, itu gimana milihnya? Nah itu sih beda produk ya, kadang-kadang misalnya kalau kita cocok nih produk A, di aku kan belum tentu gitu. Tetap kita butuh trial and error. Cuma mungkin sekarang kan sudah banyak edukasi ya, jadi apa sunscreen yang bagus, misalnya kandungan yang ada di sunscreen ini apa gitu kan, ya itu kan kakak bisa, teman-teman bisa lihat dulu kan, baca gitu, cari info sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ada nggak yang datang terus nggak tahu mau pakai produk apa? Banyak banget gitu. Jadi paling saya nggak tahu mau pakai apa gitu kan, saya mau treatment apa saya nggak tahu gitu. Nah, itulah makanya kita pentingnya untuk konsultasi dulu sebelum treatment gitu. Jadi kita periksa dulu, kita cek dulu kondisi kulitnya. Terus kok saya tanya anamnesa dulu gitu kan, apa masalahnya. Terus
kakak maunya seperti apa gitu, ekspektasinya yang diharapkan dari treatment ini apa, terus skincare yang sudah dipakai apa gitu, yang sudah pernah mungkin treatment yang pernah dilakukan selama ini apa gitu. Oh, berarti mereka-mereka yang datang ke Hazel Skin ini ada juga yang sebelumnya sudah pernah perawatan? Banyak sih yang sudah kemana-mana, udah banyak juga pernah. Biasanya kalau keluar kota ke kota besar tuh juga banyak juga. Cuma ada juga yang benar-benar yang datang aja nggak tahu mau apa, itu juga ada. Cuma kita pasti kita bantu sih gitu. Oh, Kita datang arahkan. saya nggak tahu mau ngapain ke sini gitu. Ya gitu. Pas saya kusam nih pengen cerah gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Kayaknya sih coba diperiksa dulu gitu. Pas saya cek dulu gitu sesuai dengan kondisi kulitnya gitu. Terus kalau kita juga paling saya jelasin kan ini prosedurnya segini. Terus mungkin teman-teman mungkin masalah budget ya gitu, bisa disesuaikan sih kalau di kita budgetnya Tuh, berapa gitu. udah free konsul, bisa menyesuaikan budget. Emang Hazel Skin berarti solusi banget berarti ya. Amin amin amin. Terus Mbak Nini bagaimana sih? Kembali ke budget tadi. Berarti ada cara untuk menjaga kulit dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ada nggak teman-teman atau orang-orang yang datang sudah dengan treatment atau kebiasaan merawat kulit dari versi termurah, tapi dia mau jump in langsung ke yang paling mahal tapi nggak tahu harus pakai apa dan bagaimana? Itu gimana menanggapinya? Sebenarnya kalau paling murah sih ya kita jaga pola hidup ya. Itu paling gampang Pola sih, hidup ya. Pola tidur. Pola tidur, nggak boleh bergadang berarti. Stres itu paling murah kan ya, keluarin biaya. Terus paling enggak kalau aku sih wajib tuh sunscreen sih. Paling Sunscreen adalah yang utama berarti. Karena masalah semua tuh kan karena matahari itu kan bikin banyak masalah di kulit gitu. Jadi memang wajib sih kalau sunscreen gitu. Berarti mau semurah atau semahal apapun jenis perawatannya, yang paling utama adalah sunscreen. Sunscreen. Biar habis perawatan berjuta-juta tapi mas pakai sunscreen ya tetap sayang aja sih. Berarti tetap ada yang misalkan habis perawatan di luar misalkan puluhan juta, terus datang ke Hazel Skin mengeluh karena kulitnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu karena sunscreen itu kadang males kan orang itu kan. Kadang juga mungkin dia cara pemilihan sunscreennya mungkin buat dia nggak nyaman kan gitu. Mungkin ya memang harus trial and error sih kalau mau cari sunscreen yang cocok untuk kita gitu. Mungkin karena nggak nyaman, nggak enak sunscreenku lengket, jadi aku nggak mau pakai gitu kan gitu. Jadi butuh trial and error sih, karena kan nggak semua orang sama kan. Saya Kak Agatha pakai sunscreen merek bagus nih gitu kan, aku belum tentu Terus kan gitu. terinfluence lah dia langsung pakai begitu kan. Gitu itu sih jadi kadang juga males sih. Tapi dalam trial and then error yang tadi, berapa lama sih waktu yang harus digunakan Mbak Dini? Misalkan dia dari produk A, terus dia ngerasa nggak nyaman dan pakai sunscreen itu malah ngerasa kulitnya makin berminyak mungkin, atau makin berjerawat. Lalu mau pindah ke produk B. Apakah ada jarak waktu tertentu yang harus kalau ini bukan untuk sunscreen doang ya, untuk semua ya gitu, untuk semua produk skincare sih kalau aku skincare tuh paling nggak minim 1-2 bulan lah gitu baru kelihatan, atau mungkin 3 bulan lah bahkan gitu. Kadang kan orang suka nggak sabar ya. Aku kok pakai ini biasa aja ya, nggak ngefek gitu. Padahal baru pakai seminggu udah ini nggak bisa gitu. Jadi memang ya skincare tuh kan dioles di kulit ya, jadi memang hasilnya tidak bisa instan. Ya. Kalau memang butuh cepet instan, nggak mau repot, bisa datang ke klinik. Berarti kalau misalnya cocok bisa datang ke klinik ya. Jadi Dok, kan tadi kita udah bahas terkait teman-teman yang misalkan datang atau perubahan dari satu produk ke produk lain tanpa ada jeda waktu kan Dok. Berapa lama sih waktu yang harus digunakan atau berapa lama jeda untuk seseorang mau pindah dari satu brand atau dari satu produk ke produk lainnya? Estimasi waktunya yang paling tetap tepat dan sesuai untuk kulit tuh berapa lama sih? Seperti aku jelasin tadi kan, kalau memang kita mau lihat efeknya hasil skincare itu paling nggak kan 1-2 bulan lah minimal, paling nggak 3 bulan lah gitu untuk lihat hasil akhirnya. Cuma kan kebanyakan orang-orang ini kan nggak sabar ya, gitu pengen cepat gitu. Paling ya kita ya tetap edukasi sih gitu. Coba kita coba dulu. Kalau memang kakak pakai ini misalnya tidak jerawatan, tidak apa gitu kan, mungkin dia pakai pencerah gitu kan, harapannya dia mau cerah, cuma mungkin belum kelihatan hasilnya aja, mungkin saya bisa edukasi dulu gitu. Jadi ini memang kita tunggu dulu aja Kak, mungkin hasilnya mungkin bisa kelihatan 1-2 bulan lagi gitu, atau mungkin kalau kakak mau lebih cepat bisa kita bantu dengan treatment yang ada di klinik gitu. Jadi nggak kayak ketok magic ya Dok ya? Nggak bisa. Nggak bisa datang dengan kondisi
kondisi jerawat, tapi ada nggak dok yang datang dengan kondisi jerawat di mana-mana misalkan, terus datang mau kayak ketok magic tek ditungguin udah jadi atau belum gitu, keluar-keluar beres treatment langsung cerah dan glowing gitu. Mayoritas sih memang orang banyak yang itu ya minta cepet gitu ya. Cuma memang kalau ada kasus-kasus tertentu yang parah, agak jerawatnya agak banyak gitu kan, memang aku biasanya sih aku tetap nomor satu edukasi dulu. Edukasi dulu nomor kita jelaskan utama. dulu gitu kan, saya jelaskan dulu ini kulitnya begini gitu, terus jerawatnya kita analisa dulu kan, kita skincare selama ini gimana, cara merawat kulit hariannya bagaimana, terus jerawatnya udah berapa lama gitu. Kita kan karena jerawat itu kan sesuatu multifaktorial, penyebabnya tuh banyak banget gitu. Jadi nggak makan air ini gitu nggak bisa gitu. Jadi banyak yang harus dibenerin biar jerawatnya juga sembuh. Jadi biasanya aku tanya dulu skincare-nya apa nih kak gitu. Jangan-jangan dia selama ini salah skincare. Mungkin mukanya berminyak, jerawatan, terus dia pakai skincare yang melembabkan. Yang benar untuk kulit kering dia jerawatan tapi pakai skincare yang untuk kulit kering kan nggak pas ya gitu. Jadinya saya edukasi dulu gitu. Apa skincare-nya? Oh ini berarti kalau memang salahnya di skincare, saya sarankan dulu misalnya kalau jerawatnya parah, kita benerin dulu skincare-nya, harus pakai yang ada kandungan misalnya salicylic acid. Terus kalau yang jerawat yang parah mungkin ya saya kasih bantu obat lagi gitu kan, krim yang ini. Terus kita untuk treatment sih kalau aku sukanya bertahap sih gitu. Jadi kita pelan-pelan dulu, terus tetap kita edukasi. Jadi mungkin kakak ini dulu ya gitu. Nanti kan butuh diulang sih gitu kan, karena pakai jerawat yang kasusnya agak berat tuh nanti diulang lagi kita ini nanti Slowly but sure berarti ya dok ya. gitu. Karena kan memang merawat kulit nggak bisa instan gitu kan, kan kulit ini kan ada terus di tubuh kita kan, jadi pasti butuh dirawat terus gitu. Dan kulit juga beregenerasi dok ya. Bener regenerasi terus nanti kalau udah jerawat, misalnya jerawatnya udah oke, kan pasti ada bekasnya tuh. Nanti baru kita step saya jelasin lagi, baru kita jadi sementara ini kita fokus ke jerawatnya dulu kak gitu, sampai nggak ada aktif. Terus saya cari dulu faktor dulu gitu, apakah karena memang acne prone skin, memang bawaannya acne prone skin, atau memang karena kulitnya sensitif jadi gampang jerawatan gitu. Kita sesuaikan. Terus mungkin juga ada faktor hormonal, mungkin haidnya nggak lancar, atau KB gitu kan. Terus mungkin juga makanan gitu kan, misalnya suka manis-manis, jadi biasanya coklat yang manis tuh banyak tuh yang pasien yang kok habis makan coklat tuh jerawatku keluar semua. Nah itu ya itu mau nggak mau sih harus dietnya dibenerin dulu gitu. Ya. Jadi makanan yang jadi pemicunya. Terus mungkin stres, pola tidur itu kan juga bikin jerawat juga bisa meradangnya tambah banyak gitu. Jadi memang nggak bisa satu aja, pendekatannya harus banyak gitu. Jadi karena faktornya sebanyak itu. Jadi misalnya udah kita obati, udah kita treatment bagus-bagus, ternyata masih ada dong dia KB gitu kan. Ya sudah, berarti mungkin KB-nya nggak cocok. Mungkin bisa kita switch ganti KB-nya gitu. Jadi ada yang pilihan-pilihan banyak pilihan sih gitu. Jadi memang banyak banget faktornya. Jadi kalau jerawat butuh konsul dulu sih kak. Jadi memang kita sama-sama cari tahu, kita gali mana sih di pasien tersebut penyebabnya apa. Nah ketika penyebabnya sudah ditemukan, sudah treatment juga, ada nggak yang datang maunya putihnya kayak putih dinding misalkan, apalagi masyarakat awam kan punya stigma kalau kulit sehat itu pasti putih, atau putih udah pasti sehat. Itu yang benar gimana sih dok? Ini juga edukasi lagi. Karena stigma orang Indonesia ya itu pada cantik itu putih, padahal tuh enggak kan gitu. Sebenarnya kulit sawo matang pun eksotis pun kalau dirawat tuh bagus, glowing. Itu tuh enggak kalah sama yang, karena setiap orang kan punya kulit masing-masing ya, aja kita maksimalkan aja yang ada. Jangan ngapain kita putih tapi misalnya jerawatan atau nggak sehat atau keriput semua. Mendingan kita biarpun sawo matang tapi sehat, glowing itu lebih oke sih dilihat gitu. Jadi putih belum tentu sehat. Belum tentu sehat gitu, dan memang ekspektasinya harus samakan dulu kita ya. Jadi kita lihat kulit aslinya dulu gitu. Nggak bisa juga kita kulit sawo matang minta kayak bule, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang ya paling nggak kita naikkan tone bisa, mencerahkan bisa, tapi kalau memutihkan saya enggak. Kalau kita saya mau cerah dok bisa, pasti saya jelaskan saya tidak bikin putih tapi saya bikin cerah. Ya naikkan tone sedikit lah, 1-2 gitu kan, lebih kalau putih cerah kan glowing juga gitu, nggak harus putih sih sekarang gitu. Untuk tahu skin tone gimana dok? Kan tadi katanya bisa menaikkan skin tone ya. Nah untuk tahu skin tone aslinya kita tuh dari mana? Sebenarnya sih kalau aku sih pembagian warna kulit itu ada, kalau secara kedokteran tuh ada
skala Fitzpatrick. Ya, itu Skala 1 sampai 6 Fitzpatrick. itu. Jadi kalau orang Indonesia rata-rata itu 3 sampai 5. 3 Jadi sampai 5. 1 itu putih banget, bule-bule ras Kaukasia itu. Terus kalau yang 6 tuh mungkin yang Afrika itu. Nah, kita Indonesia ini kan ya ada yang putih, ada yang kan berbagai macam ragam ya ras dan suku kan beda-beda tuh. Ya kita kalau Indonesia sih rata-rata 3 sampai 5. Nah, kalau misalnya teman-teman di 5 mau ke 1 ya nggak bisa. Paling kita jauh banget. Ya kita mungkin di 5 tapi kita maksimalkan lah kulitnya maksimal cerahnya seberapa. Mungkin ya kalau bisa diusahakan 4 mungkin bisa. Tapi yang memang tidak bisa instan, butuh usaha dan mungkin ya agak budget sih mungkin. Nah, speaking of budget nih Dok, kalau di Hazel Skin boleh nggak sih di-spill range dari budget yang harus disiapkan oleh teman-teman dapur redaksi kalau mau treatment di Hazel Skin? Apalagi udah dapat free konsul kan tadi kan. Jadi sebenarnya saya bikin Hazel Skin ini harapannya adalah kita dapat masyarakat Tarakan bisa mendapatkan perawatan yang berkualitas tapi dengan harga yang murah. Jadi kita punya tagline glowing nggak harus mahal. Dengan glowing nggak harus mahal, range harganya tadi boleh di spill nggak dari harga berapa? Apalagi udah dapet free konsul tadi ya. Jadi kita sudah ada free konsul kan. Jadi sebelum teman-teman yang mau melakukan treatment bisa konsul dulu tanpa dipungut biaya. Untuk range harganya sih kita kalau facial mulai dari 200 ribuan gitu. Jadi dan di klinik ini saya sukanya mix tindakan sih. Jadi memang bisa ada paket-paket tertentu gitu, paket-paket yang ada yang facial aja atau facial mix peeling, facial sama skin booster, facial dengan laser gitu. Atau teman-teman yang mau laser doang boleh, mau skin booster aja juga boleh gitu. Dengan nggak kalah lah dengan kota besar gitu. Kita juga pakai produk yang berkualitas gitu. Terus untuk kalau yang kayak suntik jerawat itu kita juga ada, atau coater itu juga ada. Itu kalau suntik jerawat mulai dari 50.000 aja. Mulai dari 50.000. Sudah dapat free konsul juga. Konsul juga. Terus kayak skincare juga kita kalau mau beli skincare, kalau mau konsul dulu juga boleh gitu. Skincare kita juga murah, mulai dari 65.000 sampai paling mahal 150-an ribu deh skincare-nya itu. 100.000, mulai dari 50-an ribu sampai udah dapat free konsul. Wow banget Hazel Skin berarti ya. Nah, untuk pengunjung yang biasanya datang dari range usia berapa sih biasanya Dok? Kalau yang rata-rata sih 20 sampai 50 gitu. Cuma kalau banyak juga sih sudah sekarang mungkin anak puber ya, usia puber tuh kan pada mulai jerawatan tuh. Nah, itu sudah pada mulai melek kan. Orang udah mulai treatment mulai melek skincare treatment, sudah mulai resah ini. Saya mau puber kan pada aku jerawatan nih gitu. Biasanya umur 12 13 sudah, kalau yang sudah jerawatan biasanya sudah resah tuh datang tuh biasanya konsul. Kebanyakan perempuan atau ada laki-lakinya juga? Mayoritas perempuan sih ya gitu. Cuma sekarang sudah cowok-cowok sudah pada mulai melek sih sekarang. Sudah mulai merawat diri lah gitu. Paling nggak sudah mulai butuh kan, karena penampilan juga butuh untuk menunjang mungkin kerja atau karir gitu ya kan, butuh penampilan yang paling nggak kusam lah, biasanya sih rata cowok-cowok gitu. Yang ringan-ringan sih biasanya cowok-cowok tuh masih. Oke, thank you dokter. Dan kali ini kita bakal ada sedikit Q&A nih buat dokter Dini. Pilih fokus dokter kecantikan atau jualan produk kecantikan? Kalau aku sih fokus dokter kecantikan sih ya, karena menurutku sih treatment dan skincare tuh personal banget gitu. Personal, setiap orang nggak sama gitu. Mungkin Kak Agatha cocok nih gitu kan, belum tentu aku cocok gitu. Ya, jadi aku butuh konsul. Jadi pasien tuh butuh konsul, aku cek dulu, kita cari faktor bareng-bareng. Jadi kalau jualan produk tuh kan kayak ya udah gitu aja kan, beli gitu. Kalau aku sih lebih seneng melihat apa masalahnya, apa kebutuhannya, kita cari tahu dulu, kita cari solusinya bareng-bareng, kita bantulah gitu. Oke. Untuk pilihan kedua, kulit putih atau sawo matang? Nah, ini dia. Pasti kalau milih semua pengen kulit putih ya. Cuma kan memang kita orang Indonesia yang memang sudah skin tone-nya ya itu gitu kan gitu. Jadi kita memaksimalkan aja sih kulit kita yang asli seperti apa gitu. Kita maksimalkan biar lebih cerah gitu kan, terus kenyal, terhidrasi dengan baik, terus menahan penuaan biar nggak cepat tua. Kita pada semua nggak pengen cepat tua kan. Betul. Oke. Kulit berminyak atau kulit sensitif? Nah, kalau berminyak sensitif ini mungkin caranya kali ya, cara perawatannya. Nah, itu kalau cara perawatannya sih beda-beda sih ya, kayak tergantung kulitnya. Cuma memang kalau berminyak ini agak tricky sih, karena dia tuh memang dia kan kelenjar minyaknya tuh kan produksinya
banyak ya, jadi gampang berminyak, jadi bikin gampang jerawatan. Jadi cepat komedo dan jerawatan. Jadi memang harus ekstra sih, apalagi aku teman-teman yang acne prone skin itu kan agak-agak rewel kulitnya kan, kena produk yang nggak pas dikit jerawatan, kena makan manis dikit langsung jerawatan gitu. Kalau kering atau sensitif itu sih lebih gampang sih ya, cuma memang harus dijaga hidrasinya. Jadi biar nggak gampang iritasi. Kalau iritasi nanti dia merah-merah gitu kan nggak nyaman, terus rasanya itu ketarik merah-merah, gatel, perih kan nggak enak tuh. Terakhir, pilih keluar siang tanpa sunscreen atau malam hari tanpa double cleansing, Dok? Kalau aku adalah penganut sunscreen garis keras. Penganut sunscreen garis keras. Karena semua tuh matahari ini kan banyak ya, menyebabkan banyak efek gitu loh untuk ke kulit kita gitu kan. Jadi kalau kita nggak mau cepet tua biar bisa aging gracefully bahasanya itu kan kita harus rajin sunscreen, karena kan matahari itu gampang bikin kita cepet penuaan gitu kan. Jadi kita sunscreen, dan kalau perempuan banyaknya tuh flek kan, itu biar nggak gampang flek memang kita harus pakai sunscreen. Dan selain sunscreen sih kita juga bisa pakai pelindung mekanis seperti kayak topi teman-teman payung ya, kalau memang kalau butuh kegiatan outdoor yang dalam waktu yang lama gitu. Nah, ada nggak closing statement terakhir dari Dokter Dini buat teman dapur redaksi mungkin? Teman-teman semuanya kita samakan dulu ya persepsinya ya, bahwa cantik itu tidak harus putih gitu. Yang penting kita tuh kulit kita tuh sehat, terhidrasi dengan baik, lembab, itu pasti akan glowing gitu. Terus jangan malu untuk mendapatkan solusi gitu. Misalnya teman-teman ada masalah, jangan malu datang ke klinik gitu. Banyak kan tuh malu gitu kan. Kalau nggak ada temennya, nggak mau aku malu gitu, nggak ada temennya gitu, nggak apa-apa gitu. Dan memang kalau kita sih glowing nggak harus mahal gitu Kak ya. Jadi kita berusaha menghadirkan perawatan yang berkualitas tapi dengan yang tidak menguras kantong lah, terjangkau. Karena Hazel Skin glowing nggak harus mahal. Thank you so much Dokter Dini udah main-main ke dapur redaksi. Semoga Hazel Skinnya sukses terus, Dokter Dini sehat terus. Makasih Kak, sama-sama. Thank you juga teman dapur redaksi untuk stay tune dan see you on the next episode. Bye.